Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Komala Sapitri dengan NIM R04200035. Di sini saya akan melakukan responsi yaitu mengenai hekting perineum atau penjahitan perineum pada setelah melahirkan. Siapkan alat-alat yang akan digunakan di atas troli lalu didekatkan ke arah pasien. Hal ini bertujuan untuk mempermudah mobilitas dari tenaga kesehatan. Periksa kondisi ibu dan pasang infus jika diperlukan. Assalamualaikum Ibu. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan lagi ya Bu ya, saya Bidan Komala Sapitri yang bertugas pada hari ini ya Bu ya. Oke, Ibu gimana Bu keadaannya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah enakan ya Bu ya setelah tadi persalinan ya Bu ya. Oke, sekiranya Ibu ini dari kondisi Ibu tidak perlu dipasang infus ya Bu ya. Jadi insya Allah kondisi Ibu ini baik ya Bu ya. Jelaskan kepada pasien atau kepada ibu mengenai prosedur tindakan yang akan dilakukan. Dan selanjutnya adalah setelah ibu proses persalinan ini, kami akan melakukan penjahitan perineum ya Bu ya, atau penjahitan pada jalan lahir ibu seperti itu ya Bu ya. Apabila terjadi robekan-robekan, ya Bu nanti akan saya identifikasi seberapa dalamnya luka ibu ya Bu ya. Apabila kemungkinan masih bisa kami bidan lakukan perawatan untuk penjahitan, maka akan kami lakukan ya Bu ya. Nanti prosedurnya insya Allah nggak sakit ibu, jadi nanti akan kami lakukan penyuntikan lidokain dulu ya Bu ya, atau perdarahan sendiri ya Bu ya. Iya, kemudian nanti kita akan jahitkan menggunakan jarum jahit dan benang seperti itu ya Bu ya. Bantu ibu untuk mengambil posisi yang nyaman untuk penjahitan, yaitu posisi dorsal resumbens di tepi bed. Selanjutnya saya akan membantu ibu untuk mengatur posisi ternyaman ibu ya Bu ya. Ya Bu, silakan ibu kaki ditekuk ya Bu, perlahan. Mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir lalu dikeringkan dengan cara 6 langkah dan perhatikan prinsip-prinsipnya, yaitu melepaskan perhiasan yang ada di tangan maupun di jari lalu mengataskan lengan baju. Menggunakan sarung tangan DTT atau steril setelahnya. Kosongkan kantong kemih jika diperlukan. Baik Ibu, apakah Ibu ingin mengosongkan kantong kemihnya Bu? Tidak ya Bu ya. Ya tadi Ibu sudah mengosongkannya ya Bu ya. Oke baik. Bersihkan daerah yang akan dilakukan penjahitan dengan menggunakan kasa steril yang kering. Minta ibu atau keluarga untuk melakukan mesese fundus uteri pada ibu. Bapak, bantu saya ya Pak ya untuk melakukan mesese fundus uteri pada ibu ya Pak ya. Biar saya ajarkan ya Pak, seperti ini ya Pak. Ini ya Pak. Bisa Bapak lakukan ya Pak. Berikan anestesi lokal, lalu jelaskan kepada ibu mengenai tindakan yang akan dilakukan dan bantu ibu untuk memberikan rasa nyaman. Baik, Ibu, ini saya akan lakukan pemberian anestesi lokal ya Bu, yaitu penyuntikan pada daerah luka Ibu ya Bu ya. Nanti mungkin agak sedikit nyeri ya Bu, tapi nanti Ibu tarik nafas saja. Seperti itu ya Bu ya. Masukkan larutan lidokain 0,5% atau 1% ke dalam alat suntik sekali pakai sesuai dengan kebutuhan. Tabung suntik yang lebih besar boleh digunakan jika diperlukan. Jika larutan lidokain 0,5% atau 1% tidak tersedia, maka buat larutan sesuai dengan kebutuhan.
tusukkan jarum ke ujung laserasi atau sayatan, kemudian tarik jarum sepanjang tepi luka atau ke arah bawah antara mukosa dan juga perineum. Lakukan aspirasi atau tarik pendorong taung suntik. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah jarum suntik ini berada pada pembuluh darah atau bukan. Jika pada saat aspirasi terdapat darah yang masuk ke dalam tabung, maka tarik secara keseluruhan jarum suntik dan pindahkan ke tempat yang lain. Kemudian lakukan aspirasi kembali untuk memastikan. Suntikan anestesi sejajar dengan permukaan luka pada saat jarum suntik ditarik perlahan-lahan. Tarik jarum suntik hingga sampai ke bawah tempat di mana jarum tersebut disuntikan. Arahkan lagi jarum ke daerah di atas tengah luka dan ulangi langkah keempat. Tusukkan jarum untuk ketiga kalinya dan sekali lagi ulangi langkah keempat sehingga 3 garis di satu sisi luka mendapatkan anestesi lokal. Ulangi proses ini di sisi lain dari luka tersebut. Setiap sisi luka akan memerlukan kurang lebih 5 ml lidocain 1% untuk mendapatkan anestesi yang cukup. Tunggu selama 2 menit dan biarkan anestesi tersebut bekerja. Kemudian uji daerah yang dianestesi dengan cara dicubit dengan pinset. Jika ibu merasakan cubitan tersebut, tunggu 2 menit dan kemudian uji kembali sebelum mulai menjahit luka. Setelah memberikan anestesi lokal, pastikan bahwa daerah tersebut telah dianestesi dan ditelusuri dengan hati-hati menggunakan satu jari untuk secara jelas menentukan batas-batas luka. Nilai kedalaman luka dan jaringan mana yang terluka. Dekatkan tepi laserasi untuk menentukan cara menjahitnya menjadi satu dengan mudah. Jahitan pertama kurang lebih 1 cm di atas ujung laserasi di bagian dalam vagina dan ikat. Lakukan penjahitan dengan teknik jelujur sampai ke arah forsete dan buat simpul. Tusukkan jarum dari dalam mukosa vagina ke arah forsete sampai jarum keluar dari otot perineum.
Luruskan ke arah bawah menggunakan jahitan jelujur hingga mencapai bagian bawah laserasi. Setelah mencapai ujung laserasi bagian bawah, arahkan jarum ke atas dan teruskan penjahitan menggunakan teknik subkutikuler dengan cara diganti jarum kulit dijahitkan di dalam kiri dan kanan bergantian. Ikat benang dengan membuat simpul di dalam vagina. Potong ujung benang dan menyisakan sekitar 1,5 cm. Jika ujung benang dipotong terlalu pendek, maka simpul akan longgar dan laserasi akan membuka. Ulangi pemeriksaan vagina dengan lembut untuk memastikan bahwa tidak ada kasa atau peralatan yang tertinggal di dalam. Masukkan jari yang paling kecil ke dalam anus dengan lembut. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap anus Ibu ya Bu ya. Akan saya masukkan jari kelingking saya ke dalam anus Ibu. Ya, Ibu boleh tolong dibantu Bu, ini selimutnya agak ke belakang ya Bu ya. Ibu, mohon maaf ya Bu ya. Ya, Ibu boleh tarik nafas Ibu. Ini. Oke. Alhamdulillah tidak ditemukan terabanya ada jahitan ya Bu ya. Jika ada jahitan yang teraba, mengulangi pemeriksaan rektum 6 minggu pasca atau setelah persalinan. Jika penyembuhan belum sempurna atau misalnya jika pada fistula rektovaginal atau jika ibu melaporkan inkontinensia, alvi atau feses, tidak bisa menahan pipis atau buang air besar, rujuk ibu segera ke fasilitas kesehatan rujukan. Ibu nanti apabila pada saat proses penyembuhan ibu merasa sulit untuk menahan buang air kecil atau buang air besar, nanti ibu silakan melapor ke bidan lagi ya Bu ya. Nanti insya Allah akan kami lakukan rujukan. Seperti itu ya Bu ya. Cuci daerah genital dengan lembut, dengan diusap, dan juga dengan menggunakan kasa yang telah diberikan air DTT. Oke, baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pembersihan terhadap vagina Ibu ya Bu ya, dengan menggunakan kasa ya Bu ya. Ya, tunggu sebentar ya Bu. Oke. Ya, Ibu nanti tarik nafas ya Bu ya, maaf ya Bu. Yang merah kanan. Yang merah kiri. Yang merah kanan. Lebih yang merah kiri. Lakukan gerakan satu arah dari atas ke bawah selama 1 kali. Ya, sudah Ibu. Keringkan daerah genital Ibu dengan menggunakan kasa steril. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pengeringan daerah vagina Ibu ya Bu ya. Ibu silakan tarik nafas ya Bu. Sudah Bu. Buang sampah sesuai prosedur PI. Selanjutnya, membuang seluruh peralatan yang telah digunakan yang hanya bisa digunakan 1 kali pakai sesuai dengan prosedur PI. Bereskan seluruh peralatan dan rendam ke dalam cairan larutan klorin 0,5%. Selanjutnya, merendam sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir lalu dikeringkan. Jangan lupa memperhatikan prinsip-prinsip. Melepaskan seluruh perhiasan yang ada di tangan maupun di jari-jari, kemudian mencuci tangan menggunakan 6 langkah, lalu dikeringkan menggunakan handuk bersih.
atau tisu. Kemudian lepas sarung tangan yang telah digunakan dengan cara terbalik. Lalu masukkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir lalu dikeringkan. Berikan konseling kepada ibu, diantaranya menjaga perineum selalu bersih dan kering, menghindari penggunaan obat-obatan tradisional pada perineum, mencuci perineum dengan sabun dan air bersih yang mengalir 3-4 kali per hari, kembali dalam seminggu untuk memeriksa penyembuhan lukanya. Ibu harus kembali lebih awal jika ibu mengalami demam atau mengeluarkan cairan yang berbau busuk dari daerah lukanya, atau jika daerah tersebut menjadi lebih nyeri. Oke Bu, setelah ini saya akan memberikan arahan ya Bu ya. Nah, Ibu tadi kan alhamdulillah sudah selesai Ibu ya. Nah, saya mengarahkan Ibu untuk nanti Ibu selalu menjaga kebersihan perineumnya ya Bu ya, dengan menjaga kebersihan dan juga kekeringannya. Terus selanjutnya adalah Ibu berusaha untuk menghindari obat-obatan perineum yang berbahan dari tradisional. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang ketiga adalah Ibu dianjurkan untuk rutin membersihkan perineum Ibu secara hati-hati dan perlahan ya Bu ya, dengan menggunakan air mengalir. Seperti itu ya Bu. Nah, selanjutnya Ibu nanti lakukan pengecekan lagi atau kembali lagi ke sini selama 1 minggu setelah ini ya Bu ya. Namun apabila Ibu mengalami demam ya Bu ya, atau Ibu merasakan nyeri yang lebih dari ini, Ibu nanti bisa datang ke sini lagi lebih awal seperti itu ya Bu ya, agar kami bidan dapat melakukan pengecekan sehingga Ibu dapat mendapatkan penanganan yang lebih awal juga. Seperti itu ya Bu ya. Oke, Ibu, apakah Ibu ada pertanyaan, Bu? Tidak ada ya, Bu bidan ya. Baik. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Lekas sembuh ya, Bu. Mari, Bu. Lakukan pendokumentasian tindakan secara benar. Ibu A berumur 28 tahun, G1P1A0, datang ke bidan Komala Sapitri pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat untuk melakukan persalinan. Dan Ibu mendapatkan luka perineum sebesar 2 derajat. Sehingga bidan melakukan perawatan penjahitan luka perineum dengan derajat 2 dan bidan memberikan konseling mengenai perawatan penjahitan luka perineum. Hasilnya, Ibu A telah dilakukan penjahitan luka perineum derajat 2 dan Ibu A telah diberikan konseling mengenai perawatan penjahitan luka perineum dan Ibu mengerti. Sekian responsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon evaluasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.